Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai satu struktur data yang dasar juga selain array, yang kita namakan sebagai linked list. Nah, linked list ini juga seperti array, bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus dalam satu variabel. Namun sekarang dia akan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan array. Sehingga nanti dia memiliki kemampuan juga yang berbeda dari array. Nah, dalam linked list nanti kita akan membuat satu unit terkecilnya, kita sebut sebagai node. Yang paling sederhana, kita akan buat nanti ada, jadi dalam satu data ini terdiri dari dua variabel, ada file dan next, yang mana ini kita bisa isi dengan data, apapun, mungkin angka 1, dan next ini adalah variabel yang bisa menunjuk ke node yang lain. Sehingga nantinya kita bisa punya data seperti ini ketika kita mau masukkan angka 1, kita akan buat node baru, isinya 1. Nah, kemudian ketika kita mau buat angka 3 berikutnya untuk disimpan di dalam satu struktur data yang sama, kita bisa melakukan hal seperti ini. Ya, jadi 1 menunjuk ke 3. Saya hapus saja. Nah, jika kita mau masukkan angka 5 lagi, seperti ini, kita bisa buat bahwa 3-nya menunjuk ke 5, seperti ini. Nah, supaya struktur data ini atau linked list ini bisa berguna, biasanya kita akan namai data pertama dengan nama head. Data yang lain kita tidak perlu namai. Dari sini kita bisa mengakses data keduanya dan data ketiganya, yaitu isinya 3 dan 5, dengan memanggil next dari 1, next dari 3. Jadi contohnya kalau kita implementasi dalam bahasa C seperti ini, kalau saya panggil head, next, value-nya sama dengan berapa, ini kita print, nanti kita akan mendapatkan angka 3. Tapi kalau misalnya kita print-nya head file saja, maka yang kita dapat adalah angka 1. Nah, di sini juga kita bisa kembangkan linked list ini menjadi double linked list atau doubly linked list nama lainnya. Ya, jadi yang sebelumnya kita sebut sebagai singly linked list. Jadi dalam doubly linked list kita punya node bertambah 1 sekarang variabelnya. Selain kita punya file dan next, ada yang namanya previous. Ya, di sini kita memang menambah satu variabel sehingga ini kalau kita lihat bertambah 4 byte lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi dengan adanya previous ini, kita akan lebih mudah melakukan manajemennya. Jadi misalnya dengan kasus yang sama seperti tadi, ada 1, 3, 5. Ya, jadi ini menunjuk ke belakang, menunjuk ke depan. Perhatikan kalau saya menunjukkan ke belakang seperti ini sebenarnya datanya diisi dengan 0, artinya kosong. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat struktur data yang seperti ini, sekarang kita punya keleluasaan untuk tidak hanya maju, tapi kita juga bisa mundur. Sehingga ketika kita melakukan algoritma untuk pencarian di dalamnya, atau untuk
melakukan penambahan data atau pengurangan data di dalam sini, kita bisa lebih fleksibel. Nah, ada kalanya kalau kita menggunakan double linked list seperti ini, kita namai juga ujungnya dengan tail, karena di sini akan bermanfaat. Kalau kita cari dari ujung, kita bisa mundur. Sebenarnya single linked list juga bisa kita berikan tail, walaupun tidak terlalu banyak manfaatnya, tapi akan berguna jika kita melakukan penambahan data di ujung. Nah, ini kasusnya juga akan mirip dengan double linked list, dengan kita punya head dan tail, penambahan data di ujung ke ujungnya jauh lebih mudah.